Selamat malam, selamat jumpa lagi. Kita cerita lagi pada malam hari ini. Yang kemarin sudah cerita di Bangka ya. Kalau Anda ingat, bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat semuanya pada malam hari ini. Saya buka cerita lagi di Palembang ya teman-teman. Nanti kalau sudah selesai saya minta kritik dan sarannya ya. Nih, waktu itu kami sudah berada di Palembang, tapi ceritanya seperti ini teman-teman. Setelah anak saya berumur 2 tahun dari Bangka, kami pindah ke Palembang. Tetapi kita tuh pulang dulu ke Sumatera karena ibu saya sudah rindu sekali dengan kita, dengan cucunya juga, karena sudah 2 tahun mulai nikah sampai 2 tahun anak saya belum pernah pulang. Jadi orang tua saya manggil saya harus pulang dulu ke Medan. Tapi di situ saya teman-teman sudah hamil anak kedua 7 bulan. Nah, sampai di Siantar ya, Siantar. Tapi itu kan sama-sama Sumatera, Palembang juga Sumatera. Jadi Medan juga Sumatera, tapi Sumatera Utara, Palembang kan Sumatera Selatan. Nah, sudah tuh kami sampai di Siantar tempat mama saya, tapi saya kehamilan saya 7 bulan karena habis dari TKS kemarin di Bangka. Suami saya cari kerja yang artinya selesai dari TKS si 2 tahun itu tidak ada lagi pekerjaan, jadi dia mencari kerjaan lagi. Jadi rencananya mau ke Palembang. Setelah kami sampai di Siantar, saya hamil 7 bulan anak kedua. Jadi mama saya suruh di situ dulu sebelum ada kerjaan suami saya di Palembang. Suami saya berangkat ke Palembang teman-teman. Saya tinggal di rumah mama saya dengan anak saya yang umur 2 tahun. Sampai 10 bulan teman-teman saya belum melahirkan anak saya kedua. Sebenarnya kan 9 bulan, ini 10 bulan belum lahir. Terus mama saya suruh saya harus makan rumput di luar, artinya seperti kerbau. Katanya syaratnya orang-orang tua dulu seperti itu teman-teman. Kalau kita umpamanya pindah dalam keadaan hamil, nah jadi kehamilan kita balik muda, kata orang-orang tua dulu ya. Tapi saya disuruh makan rumput di luar pekarangan itu, katanya supaya anak itu cepat lahir. Tapi saya tidak percaya teman-teman. Memang Tuhan akan menjaga kita, saya pikir seperti itu. Tidak akan Tuhan membiarkan saya. Karena saya pun dalam keadaan sakit, selama saya tidak ada kerja, masih mencari kerja ke Palembang. Nah, sampai umur 10 bulan, saya tidak merasa sakit teman-teman. Tak ada rasa sakit seperti orang melahirkan, ada rasa sakit apa, mulas apa, saya tidak teman-teman. Saya tenang aja. Nah, pas saya mau melahirkan tuh udah ada tanda-tanda teman-teman. Mama saya udah cepat bawa ke bidan katanya. Saya pun dibawa ke bidan. Kali sampai di sana belum nggak melahirkan. Sampai orang tua saya pun udah khawatir dengan keadaan saya. Sampai kakak-kakak abang-abang saya bilang bawa aja ke rumah sakit besar, dioperasi saja. Tapi bidannya tidak mau ditanggung jawab sampai saya melahirkan normal. Sekali entah bagaimana suntik perangsang melahirkan teman-teman, tetapi habis dari situ melahirkan, di situ anak melahirkan langsung dia pergi, tidak mau bersama kita. Jadi saya di situ kawan-kawan merasa sedih sekali karena anak saya kedua saya capek membawa dari Bangka pergi ke Siantar. Rencana saya kalau sudah besar dia saya bawa ke Palembang, tapi itu rencana kita, rencana Tuhan lain. Habis itu teman-teman, saya pun setelah melahirkan 2 bulan masih lemah. Suami saya sudah berangkat ke Palembang. Dari Palembang suami saya menelepon apakah sudah melahirkan. Jadi kita dulu teman-teman tidak ada HP, tidak ada bisa berhubungan cepat. Cuma ada ya teman-teman di situ telegram. Jadi telegram itu pun diantar dari pos itu.
Jadi masih susah teman-teman, dulu tuh bukan sekarang ada HP cepat telepon halo halo. Nah sekarang, kalau dulu paling susah kita kirim kabar ya. Sekali saya pun melahirkan itu, suami saya pun kasih telepon dari Palembang ke Siantar, bagaimana keadaan istri saya. Mama saya kirim kabar, oh anaknya pergi, karena tapi mamanya sehat. Jadi suami saya pas dalam keadaan di situ dia pun jatuh. Pas anak saya lahir jam sekian, suami saya jatuh juga dari motor. Seperti ada firasat, kata suami saya. Habis 2 bulan teman-teman, saya pun dipanggil suami saya datang ke Palembang dengan anak saya nih. 2 bulan itu teman-teman melahirkan. Tapi kan sebenarnya kalau kita umpamanya kita dengan dia, kita pergi ke sana, suami saya datang ke menjemput kita ke Siantar, kan sebenarnya bisa, tapi karena dia baru kerja teman-teman, dia kan baru 2 bulan dia kerja mengajar di SMA Metodis di kilometer 3,5 di Palembang. Nah kami pun pulang teman-teman, dia manggil datang ja, katanya datang ja mak dengan anak kita. Kami pergi sampai ke sana, mobil dulu teman-teman, itu dulu bis, kita naik bis dari Siantar sampai ke Palembang, rencana bisa naik bis dulu di situ. Mobil bisnya ALS namanya, ada juga si Bual Buali, itu tahun 78, tahun 78. Nah di situ kami naik bis kawan-kawan, tapi saya mengajak ada saudara saya pemuda ya, saya ajak dia supaya ada mengawankan saya, karena anak saya berumur 2 tahun, saya pun dalam keadaan lemas, masih 2 bulan melahirkan. Sekali teman-teman sampai di Jambi, di situ kan jalan dulu tuh masih berlubang-lubang, masih banyak lumpur, masih hutan, bukannya seperti sekarang. Dulu tahun 78 teman-teman, hutan belantara semua sepanjang jalan. Sampai kami di Jambi teman-teman, banjir sampai setinggi paha ya, banjir sampai di pas di ban, di atas ban sedikit, tapi belum sampai ke dalam lah airnya, sampai di ban. Jadi mobil itu pun tidak bisa berjalan. Jadi kami artinya teman-teman diam di dalam mobil saja, keluar tidak bisa, menunggu di dalam mobil itu. Tapi pikir-pikirlah teman, persiapan makanan habis. Jadi karena udah sampai 2 malam kami di sana, di dalam mobil itu tidak bisa turun, tidak bisa gimana-gimana, buang air saja di situ, kita tampung pakai plastik baru buang keluar. Nah, sekali teman-teman, anak saya pun lapar. Di sana penduduk akhirnya datang berjualan. Yang dijual apa teman-teman? Nasi. Itu pun belum masak benar, itu masih keadaan mentah. Mungkin mereka tuh buru-buru supaya bisa jual itu barang itu. Dipikirnya kami tuh sebentar jadi sana, jadi cepat-cepat masak, mereka belum masak benar. Terus ikannya teman-teman apa? Ikan teri dioseng-oseng, tidak digoreng, tidak masak, tidak mentah. Anda bayangkan seperti itu. Itu dibungkus di dalam daun pisang seperti ini teman-teman. Besarnya kira-kira segini ya. Jadi artinya sebesar sebanyak inilah nasinya, dibungkus dalam daun pisang, dicampur dengan ikan teri itu. Itulah dijual ke dalam mobil itu. Bu, beli nasi, bu, beli nasi, bu. Nah, akhirnya karena lapar teman-teman, semua membeli. Tapi pikirlah teman-teman, anak saya baru 2 tahun, makan seperti itu dia tidak mau makan. Akhirnya dia kurus teman-teman, saya ketakutan bagaimana nanti anak saya. Saya sebenarnya sudah menceritakan ini, tapi tidak apa-apalah ya. Jadi nasi ini sebesar ini teman-teman, jangan ikan teri kosong. Habis dari situ teman-teman, kami pun makan di situ, minum air itu air yang sisa-sisa air yang kita bawa dari Sumatera, dari Siantar. Ada penda kita beli air, tidak tahu dimasak apa enggak, entah air hujan, tetap kita makan. Akhirnya teman-teman sampailah di
Palembang di apa tuh, di jalan itu tidak bisa keluar dan apa, pikir-pikirlah saya. Dalam hari kedua air surut sampai ke Bitis. Di situ kita bisa keluar. Saya berpikir saya keluar aja cari solusi bagaimana. Saya pergi ke warung, di situ ada penjualan tiket penerbangan. Jadi bagaimana ya caranya? Uang sudah menipis teman-teman, karena kita udah banyak jajan, udah banyak apa-apa di jalan. Makanya saya bilang, Pak, saya beli tiket pesawat. Ya beli tiket pesawat aja Bu, ini kan ibu kesian, anak kecil, ibu pun baru melahirkan, ya seperti ini lemas saja saya lihat, katanya jual tiket itu. Saya beli tiketnya, saya jual kalung saya di situ teman-teman, jual kalung saya emas di situ. Sekali di situlah tempat dijual tuh, di situlah saya beli tiketnya. Sudah ada tiketnya, saya pun terbang dengan anak saya. Tetapi yang keponakan saya itu saya tinggalkan di situ, dia belakangan naik bis. Karena udah artinya doli-doli, kalau omong Batak doli-doli, pemuda. Jadi aku pikir kita tidak khawatir bahwa dia sudah besar. Kami pulanglah naik pesawat dengan anak saya. Sampai di Palembang saya cari-cari alamat suami saya. Tahu-tahu suami saya udah pergi ke ke bandara menjemput kami. Tetapi kami pergi ke tempat dia, alamat yang ditujukan di lorong pusaka di Palembang. Ya. Kalau ada yang menonton ini orang lorong pusaka di Palembang ya, semoga dilihat saya cerita saya ini. Nah, sampai di sana saya cari alamat, saya cari. Sampailah di sana teman-teman ketemu saya. Saya sampai di sana ketemu dengan teman-temannya. Saya cerita kenal ini kah, kenal ini. Oh iya Bu, di sana rumahnya. Tetapi dia belum pulang. Kami menumpang duduklah di tempat sebelah. Dia belum pulang dari bandara. Karena di sana teman-teman kita main HP. Kau di mana sekarang? Kau di mana sekarang? Kan tidak bisa. Tak ada. Harus kita dulu kirim surat. Tidak mungkin kita kirim surat hari itu juga ya. Nah jadi susah dulu teman-teman. Habis itu ketemulah, datanglah bapaknya. Akhirnya dilihat anak saya kurus. Anak saya yang sekarang yang umurnya 40 yang saya cerita dulu di Bangka tuh. Anak pertama tuh. Memang sakit anak saya yang pertama itu. Mudah-mudahan nasib dia sekarang ya senang ya. Gak ada kurang apapun, biarpun dia belum menikah. Tetapi saya percaya dia akan menikah nanti. Ya kalau laki-laki gampang cari jodoh ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita perempuan susah ya. Jadi saya doakan, saya berdoa kepada Tuhan supaya anak saya diberikan jodoh. Ya kalaupun tidak bisa punya anak umpamanya karena umurnya sekian ya, punya anak angkat pun tidak apa-apa ya. Jadi sampailah kami di Palembang. Setelah itu bapaknya cerita dia sudah mengajar di SMA Metodis. SMA Metodis itu tidak jauh ya, naik mobil. Opletnya dulu di sana teman-teman seperti opletnya Sidul itu, oplet Sidul kesehatan, Sidul anak sekolahan, seperti itu opletnya zaman dulu ya. Kali kita naik oplet itu kira-kira setengah jam baru sampai dari tempat kita ngontrak ke tempat dia mengajar. Sekali tidak mencukupi teman-teman duit yang dia cari karena anak sudah punya satu, bayar uang kontrakan lagi. Suami saya cari kerjaan lagi yang lain untuk tambahan. Dia mengajar anak-anak teman-teman di SMA Pusri. Dulu SMA Pusri di Palembang, di Pelaju namanya. Ya, Kota Pelaju. Moga nonton di sini ya pasti kenal dengan suami saya, tetapi yang sebaya-baya dengan dia lah. Kalau yang udah tua dulu ndak mungkin udah selesai dah ya. Ya mudah-mudahan lah sehat-sehat semuanya teman-temannya. Sampai sekarang masih ada mungkin. Di sana ada teman-teman perlombaan juga. Saya setiap dia ada tempat dia kerja, saya pun memasukkan saya. Ada penerimaan di sana, festival saya masuk. Saya coba-coba terus, tidak pernah saya ketinggalan. Di sana dulu ya karena dia mengajar dan istri saya bisa nyanyi, kata dia. Dengan kepala sekolah di sana. Oh iya, kita mengadakan perlombaan di sini, festival. Terus lagunya di situ waktu itu teman-teman ya. Lagu Kidung. Kidung itu lagu pilihan ya, lagu pilihan saya.
tak selamanya mendung itu kelabu. Nyatanya hari ini ku dapat bertemu dengan dia. Itu lagu pilihan, lagu wajib teman-teman. Itu Teratai Putih. Sekuntum bunga teratai di tengah kolam, putih mekar bagai salju, tiada tercela. Ingin meraih bunga teratai yang indah, tak tercapai apa daya, hatiku kecewa. Bunga bercahaya menyinari sanubari, hatiku terlena, ku sayangi, jangan sampai bunga layu tetap mekar dan berseri. Nah, itu teman-teman dulu lagu kita di sana ya. Di sana kita dapat juara ketiga ya, juara ketiga. Habis dari sana teman-teman ya, kita cerita lagi. Saya bilang dengan suami saya, kalau kamu seperti ini terus kerjaan ke sana sini bagaimana kita ya? Anak-anak sudah mau sekolah. Jadi anak saya di sana di Palembang lahir nomor 2, lahir juga yang nomor 3. Anak saya di sana waktu itu sampai kita dari Bangka ke sana, di sana berapa tahun? 7 tahun ya, 7 tahun kita di Palembang. Anak saya yang kedua cewek, yang ketiga laki-laki. Anak saya yang pertama umur 4 tahun, umur yang nomor 2 umur 3 tahun, yang nomor 3 2 tahun. Anda bayangkan ini 2 tahun jarak setahun lebih, setahun lebih jadi 3. Jadi yang pertama baru 4 tahun masih sekolah TK, belum TK, hampir sekolah TK 5 tahun. Yang kedua umur 3 tahun, yang ketiga umur 2 tahun. Jadi rapat-rapat kita mencari kerja lagi sama suami saya. Akhirnya dia dapat pekerjaan di proyek tenaga kerja ya, proyek tenaga kerja. Karena kami minta sama atasannya, karena atasannya dulu Pak Harahap ya, Pak Harahap sekarang pasti sudah tidak ada ya, kasihan. Nah, jadi waktu itu kami minta dengan kepala tenaga kerja di sana, dia ditempatkanlah di proyek tenaga kerja. Nah, jadi lumayan teman-temannya pekerjaannya di situ. Nah, setelah itu suami saya artinya bukannya dibilang banyak duit, tetapi bisa makan gitulah ya. Nah, dia ke proyek ya bawa duit, jadi lumayan lah uangnya, ada tiap minggu diberikan kita. Tetapi teman-teman lihat, dia karena dia mengambil hati orang di sana ya, maksudnya biar ada temannya, kalau saya tinggal di rumah ada orang melihat-lihat saya karena dia pergi ke lokasi. Jadi saya dengan anak-anak saya jualan di sana di depan Bom Baru di pelabuhan. Saya buka di situ kios, suami saya pergi ke luar kota, ke Prabu Muli, umpamanya cari proyeknya di sana.
dia pergi Prabu Muli, ada lagi namanya aku lupa tuh namanya tuh di mana tuh ya. Jadi artinya di pedalaman teman-teman. Jadi pas di situ saya ditinggal tengah malam kawan-kawan, karena dia mungkin dia sering kasih mungkin uang rokok sama teman-temannya di sana. Kita kan tidak tahu teman-temannya itu orang baik apa enggak. Pas pada malam hari dia sudah berangkat paginya, malamnya saya lagi tidur dengan anak-anak saya bertiga. Tuk gitu dia bunyi, pana baban buka. Padahal dia sudah tahu suami saya berangkat. Dia sengaja pura-pura manggil. Alah, saya bilang, tapi saya pun kayak seperti ada firasat teman-teman. Saya ada ini cangkir dulu, cangkir itu kalau jatuh ke bawah kan bunyi treng gitu. Sekali saya gantung di pintu tuh, jatuh teman-teman gelas itu. Alah, siapa lah nih, saya pikir gitu. Langsung dilempar lagi pintu itu, gitu sampai bunyi. Sampai pintunya itu buka seperti ini teman-teman. Cuman gemboknya tuh belum lepas ke bawah. Nah, sekali Pana baban buka. Awas kau ya, kalau kau udah buka pintu kau kebunuh, katanya teman-teman. Nah, kali aku pun dengan anak saya, alah di kamar nih. Nak, itu jendela dari belakang udah ada. Cuman pintu, kalau ada jendela dari belakang kita bisa keluar teman-teman. Itu pintu, cuman pintu dari depan. Kalau saya keluar dia pasti pintu bagaimana? Saya kan mati. Jadi saya suruh anak saya, nak sini nak. Anak saya pun lagi tidur, lagi nyenyak, saya bangunkan. Mama apa ngantuk, tahu lah anak kecil kalau dibangunkan tengah malam tidur kan. Saya suruh anak saya ke bawah kolong, bawa tempat tidur saya teman-teman, masukkan semua. Tetapi pintar anak saya, tidak ada yang menangis. Ya masuk ke dalam. Mama minum dulu ya ke dapur ya, minum dulu. Kunci pintu dari dalam. Saya pun teman-teman, saya lihat dia ndak pergi, tetapi sudah dia pergi teman-teman. Saya lari, saya lari kayak pesawat rasanya. Kaki saya ini enggak menginjak tanah, kayak terbang. Pergi saya ke kantor polisi teman-teman. Saya ke kantor polisi, sampai di sana tahulah jam 2 malam tuh. Polisi itu di polsek ya, di pos-pos penjagaan. Polisi itu pada tidur semuanya. Ya maklum lah ya jam 2 malam ya. Sekali saya bangun, Pak, bangun Pak, pencuri Pak ada di rumah saya. Anak saya mungkin sudah mati tuh, dibunuh dia, karena rumah saya pun udah terbuka. Saya bilang, lah Bu, catat dulu Bu, sini dulu mengetik. Saya tidak perlu lagi mengetik Pak, nanti anak saya udah dibunuh. Saya gitu-gitulah. Sekali pergilah dengan polisi nih. Saya pun di tengah-tengah polisi, kiri dengan kanan kami berjalan ke arah rumah saya teman-teman. Dia datang dari depan bawa pedang sebesar ini. Maksudnya dia mau datang lagi teman-teman, mau membunuh kita juga ya. Sekali, Pak, itu polisinya, saya bilang gitu. Itu pencurinya, saya bilang itu dia. Saya kan tahu namanya. Itu orang yang mencuri rumah saya itu. Saya bilang, oh, polisinya tenang menjawab, oh Bu, itu udah keluar masuk penjara tuh, katanya. Kita jangan heran lagi Pak, saya tidak mau lagi tinggal di sini. Akhirnya ya kawan-kawan, karena dilihat polisi datang, dia pun pergi, tapi dibawa pedang sebesar ini. Anda bayangkanlah kalau kita umpamanya kita tidak manggil polisi, anak saya bagaimana di bawah tempat tidur sekali bertiga mungkin mati. Tapi itulah saya tuh, percaya saya, Tuhan menolong saya di mana-mana ya. Saya berterima kasih sama Tuhan, makanya sampai sekarang saya bilang terima kasih sama Tuhan, saya terus dilindungi sampai saat ini. Ya sekarang umur saya sudah hampir 70 teman-teman. Di situ ya memang kita tidak membanggakan diri, kita masih sehat, masih bisa saya berjualan di Nepak Kuning, di TPI itu teman-teman ya. Jadi itu cerita saya tuh ya. Jadi ya kawan-kawan saya, nasihat saya ya, yang mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak mengalami seperti saya, dan juga sehat-sehat semuanya ya. Ya beri komen dan komentarnya ya kawan.